Berarti kaum muslimin, hukum asalnya Al-Quranul Karim mudah dipahami, hukum asalnya As-Sunnah Nabawiyah mudah dipahami. Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau demikian maka ahlus sunnah itu lebih memahami dalil daripada selain mereka. Karena apa? Karena mereka memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim, dan kami turunkan kepadamu az-zikr Al-Quranul Karim untuk kamu jelaskan apa yang diturunkan pada mereka. Nah, Nabilah yang menjelaskan kepada kita dengan apa? Dengan hadis dan sunnah. Oleh sebab itu, memahami Al-Quran, memahami hadis, menurut ahli ulama sunnah dan hadis adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, As-Sunnah dengan As-Sunnah An-Nabawiyah. Sehingga dengan demikian Ahlus Sunnah itu dalilnya tidak lepas dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah benar-benar maksimal, benar-benar paripurna. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu beragama sebagaimana pada asalnya sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Ma ja'alallahu alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan bagi kalian dalam agama ini hal yang menyulitkan. Makanya kalau kita ikut saja jalur yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agama ini menjadi lebih mudah, lebih senang, lebih simple daripada mengikuti teori-teori yang dilakukan oleh manusia terhadap agama ini. Dulu kaum muslimin, ketika sahabat ingin mengamalkan sesuatu, mereka katakan apa? Madza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Misalnya mereka ingin salat, kaifa shalla Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW salat. Lalu seseorang dari sahabat seperti Abu Hurairah atau seperti Ali bin Abi Thalib atau sahabat yang lain, Wa'il bin Hujur misalnya, dia langsung berdiri lalu dia Allahu Akbar, lalu baca istiftah, misalnya subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairu. Atau ketika Ali mengatakan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, Abdullah bin Mas'ud misalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Dan lagi doa-doa iftitah yang begitu banyak, bervariasi. Nah, semuanya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu dia hafalkan itu. Setelah iftitah dia baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, tidak jahar kan? Lalu dia baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai salam. Lalu dia katakan hakadza raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Simple kan? Tinggal lagi menghafalkan takbir awalnya, salam akhirnya, di sela-selanya ada takbir intiqal. Sederhana sekali orang belajar salat di zaman itu. Karena apa? Mereka menunjukkan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Tanya tentang bagaimana zikir selepas salat, lalu diajarkan allamani Rasulullah SAW an aqula dubura kulli salah astagfirullah 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 sampai selesai, dan seterusnya. Bicara tentang masalah akidah, mereka juga bertanya ke Nabi alaihissalatu wassalam tentang muamalah ke Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga mereka akhirnya mengikut Nabi alaihissalatu wassalam dan agama itu menjadi mudah. Lalu ketika mereka tidak bisa melakukannya atau terlupa melakukannya atau tersalah melakukannya,
akan ada ulama yang akan menegurnya. Pada zaman itu ulamanya banyak, ya, sedikit penceramah. Kalau di zaman kita penceramah banyak, ulamanya sedikit. Ya tidak masalah, penceramah silakan ceramah, tapi jangan berfatwa. Jangan berfatwa. Allah musta'an. Ini sekarang banyak yang penceramah belum menjadi ulama tapi sudah berani berfatwa, seperti kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka zaman ini beragama lebih sulit dibanding dengan di zaman dulu. Zaman dulu mereka beribadah itu simple, berkeyakinan simple. Tentang bagaimana? Tentang mengetahui hal-hal yang harus diyakini. Mereka cukup mendengarkan Allah dan penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi di saat kita, di zaman kita, orang sudah mulai memakai hal-hal yang tidak dipakai di zaman Nabi alaihi salatu wassalam untuk memahami keyakinan. Misalnya Nabi mengatakan bahwa fitnatul qabri haq. Nabi sering minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, seluruh sahabat selalu sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mereka pun ikut Nabi minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan yakin bahwa azab kubur itu ada, pertanyaan di kuburan itu ada. Lalu di zaman kita mulailah orang berpikir tidak dengan dalil, tidak memakai sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Gimana? Diletakkannya alat detektor di dalam kubur, atau tape recorder, atau kamera CCTV yang di luar aja tidak bisa menangkap apalagi yang dalam kubur. Dia lupa bahwa yang alam barzakh itu bukan kuburan, ini masih alam dunia. Kuburan tanah itu alam dunia. Maka ketika tidak terdeteksi, dia bilang ini hanya omong kosong Nabi. Pas subhanallah, balik lagi jahiliyah seperti dulu yang mengatakan Nabi berdusta. Sama. Bedanya sekarang dia sudah mereknya Islam, bahkan tokoh Muslim, tapi dia mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia paham dalil atau tidak? Tidak paham, karena dia bukan ahli sunnah dalam masalah ini. Ketika bicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala, ya misalnya ini bulan apa ini? Desember. Enggak, bulan apa? Hah? Bulan apa sekarang? Jumadal ula atau Jumadal akhirah? Ada lupa juga, gara-gara tentu lupa saya pun lupa jadinya. Dah hampir selesai saya. Ya hampir. Ramadan kan 4 bulan lagi sah. Jumadil akhir hampir selesai. Kau tengok bulan mungkin 2 atau 3 hari lagi. Rajab di depan mata. Ya. Bulan Rajab depan mata ni. Tak apa lagi. Kita balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti Ramadan berapa bulan lagi? Ya sekira 3 bulan, 2 bulan, 2 bulan lebih lah. Ini tidak pernah berdoa minta Ramadan cepat dinampaknya. Lambat lagi Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Bulan Rajab. Biasanya bulan Rajab umat Islam di Indonesia ada tanggal merahnya kan? Ada tanggal 27 Rajab. Ceramahlah Ustaz di malam peringatan Isra Mi'raj. Nah, jadi Nabi SAW lengkap ceritanya hadis Sahih Bukhari, dari Makkah Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini disebut Isra. Isra artinya berjalan di malam hari. Terus dari Masjidil Aqsa Nabi dimi'rajkan. Mi'rajnya kan kemana? Ya ke atas. Ke atas. Kan ada proses dalam hadis. Sampai di langit pertama diucapkan salam oleh Jibril. Assalamualaikum. Siapa? Jibril. Waman ma'ak. Belum dibuka kan ini? Karena ketat penjagaan di atas.
Ya, ketat sekali, super ketat di atas. Lalu ditanya, man ma'ak, siapa bersamamu? Muhammad, qad bu'itsa ilaihi, sudah diutus untuk datang? Katanya sudah. Bertemu Nabi Adam, ruhnya Nabi Adam di atas. Udah naik lagi ke langit kedua, prosesnya sama, langit ketiga, langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lewat ke atas, naik Sidratul Muntaha, sampai Nabi ke makam yang Jibril juga tak ikut di situ, bermunajat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu diberikan perintah salat 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan, 50 waktu sehari semalam. Awak yang 5 waktu saja, ya Allah, 5 waktu saja dah minta ampun, kita tobat. Ya, ini 50 waktu. Akhirnya turun kali Nabi SAW. Nabi kan tak membantah, Nabi kan tak boleh bantah Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu datang sampai Nabi Musa di langit kelima. Ya Muhammad, khabirtu Bani Israel, saya sudah berpengalaman dengan Bani Israel. Tak sanggup umatmu, koci-koci umatmu tu. Ya, Bani Israel tu besar-besar orangnya, tak sanggup umatmu. Ya, untunglah kita punya utang budi sama Nabi Musa alaihissalam ini. Besok cari Nabi Musa ya. Iya, cium tangannya sampai di sana nanti. Kita terima kasih Nabi Musa, engkau telah selamatkan kami. Yang 5 waktu ini saja, menurut survei 93% umat Islam tak solat. Nauzubillah. Semoga salah Pak ya. Semoga salah. Survei kan tidak seluruhnya. Termasuk di negeri-negeri katanya 93%. Kayak masuk akal juga kayaknya. Kalau nengok kondisi kita hari ini kayaknya masuk akal juga ya. Iya tak? Tapi semoga tidak benar. Saya berharap tidak benar. Alhamdulillah, ini insyaallah dengan mengaji kita balik mengaji, insyaallah umat Islam yang tidak solat semakin diminimalisir. Naam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Turun Nabi Musa, sampai Nabi Musa bilang minta keringanan. Kemana Nabi? Naik lagi. Naik sampai ke makam tadi, minta ke Allah dikurangi 10. Riwayat lain mengatakan dikurangi 5. Ini Ustaz menceritakan ini sampai selesai. Turun lagi, dah berapa? Tinggal 40. Oh ya Muhammad, tak bisa, tolong minta keringanan sama Rahmu, minta lagi. Umatmu tak akan sanggup. Saya sudah coba Bani Israel, tak sanggup mereka. Akhirnya naik lagi Nabi SAW, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, sampai tinggal 5. Dan Allah SWT Maha Pemurah Maha Penyayang, Allah jadikan 5 ini nilainya 50. Allah, makanya patut lebih baik daripada dunia dan 5 dihitung 50. Kalau solat di rumah 1, kalau solat masjid 27 kali 5 50. Allah, makanya rugi kalau nak ke masjid. Ya tak? Makanya rugi kalau tidak masjid. Makanya sahabat dulu paham hadis Nabi, paham sunnah Nabi, paham dalil, dia rata-rata mereka di masjid. Kalau kita sekarang yang tidak mengikuti sunnah, tidak paham dalil, akhirnya solatnya di ruang-ruang sempit. Yang di kantor di sela-sela mejanya, padahal di sini lebih ramai, lebih banyak, lebih senang, lebih lapang. Apalagi ada kipas, ada AC, ada pengajian. Masya Allah. Duduk saja di sini, tidak dengar kaji pun dapat pahala. Coba bayangkan, datang dalam hadis kursi, ada orang yang datangnya entah ngapain datang, bisa saja ada kawan berhutang nak cari-cari, mudah-mudahan di masjid datang, kabarnya dah mulai ngaji dia sekarang katanya kan, dicari masjid. Atau mungkin ada sebagian nak nengok-nengok, jangan-jangan ustadznya banyak pula salahnya, kan macam-macam tujuan orang. Tapi dia duduk di majlis, Allah berikan ampunan. Allah. Makanya banyak orang setelah awalnya datang untuk ngintip-ngintip kaji, akhirnya kepincut sama kaji. Alhamdulillah, benar itu. Karena diberikan ampunan, lapang dirinya, tentram jiwanya, masuk masjid ini menenangkan. Naik ke atas lagi, turun lagi, tinggal 50, tinggal 5. Baru Musa pun sebenarnya minta lagi ke Nabi SAW, minta lagi ya Muhammad, kurangi. Tapi Nabi bilang, dah malu saya, dah berapa kali dia pulak balik? Dah 5 kali. Malu saya katanya. Akhirnya Nabi SAW menerima 5. Bukan dia tak sayang sama kita, 5 kali bolak balik Ustaz. Sayang, antum paling kali
Coba disuruh istri antum belanja, suruh 3 kali nukar, gimana? Ngamuk. 2 kali aja tidak sabar kita, iya kan? Jangan istri, atasan saja kalau sempat berkali-kali dia tidak tukar, kita buat ditolak, dibuat ditolak lagi. Akhirnya diusulkan ke yang lebih tinggi, Pak Kepala Dinas, ini kepala bagiannya tolong diganti. Menyulitkan, cari lobby sana lobby sini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini Nabi berkali-kali minta kepada Allah sampai dia malu pula minta. Nah intinya, nah di sini Nabi alaihissalam naik menemui Allah, turun ketemu Musa, naik menemui Allah, turun ketemu Musa. Di ujung kaji ada yang bertanya, Ustaz tadi bilang kalau bertemu Allah Nabi naik, ya kan? Setelah itu dia turun, berarti Allah di mana Ustaz? Akhirnya Ustaznya bingung. Ustaznya bingung menjawab, entah Allah tidak tahu entah di mana. Terus kenapa harus naik tadi? Inilah bedanya yang memahami agama dengan sunnah dengan memahami dengan logika dan perasaan. Sehingga demikian juga dengan amalia-amalia kita sehari-hari yang memahami dengan sunnah bahwa sunnah itu wahyu, mereka tidak mau melampaui. Karena sebaik apapun kreasi manusia, sebaik apapun modifikasi manusia, takkan lebih mahal daripada yang asli turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab Ahlus Sunnah itu lebih paham kepada dalil, lebih mengetahui. Apa sebab? Karena amalan paling sempurna amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemahaman yang paripurna pemahaman Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tidak memakai teori-teori lain, tidak memakai pendapat-pendapat lain kecuali yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.